Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Karno. Ia adalah sosok yang sangat dihormati oleh warga setempat meski hidupnya penuh kesederhanaan. Pakaiannya lusuh, rumahnya hanya berupa gubuk kecil dari kayu dan bambu yang hampir roboh. Namun, Kiai Karno tetap hidup dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Meski hidupnya miskin, hatinya kaya dengan rasa syukur. Ia selalu mengajarkan kepada warga desa tentang pentingnya kesederhanaan dan bersyukur atas setiap karunia dari Tuhan. Kiai Karno bukanlah orang yang bergelimang harta. Sehari-hari, ia lebih banyak menghabiskan waktu di ladang kecil miliknya. Lahan itu tak luas, hanya cukup untuk menanam sayur-sayuran dan beberapa jenis tanaman palawija yang menjadi penopang hidupnya. Setiap hari ia mencangkul, menyemai benih, dan merawat tanamannya dengan penuh ketelatenan. Meski tak jarang hasil panennya kurang memadai, Kiai Karno tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa segala rezeki telah diatur oleh Sang Pencipta. Kehidupan Kiai Karno memang sangat sederhana. Ia tidak memiliki ternak, apalagi perabotan mewah. Di rumahnya, hanya ada satu tikar anyaman yang menjadi tempat tidur sekaligus tempat duduknya. Dinding rumahnya penuh lubang sehingga angin bisa masuk dengan leluasa. Namun, Kiai Karno tidak merasa malu atau minder dengan kondisi hidupnya. Justru ia merasa beruntung karena masih diberikan kesehatan untuk bekerja dan mencari nafkah meskipun dalam keterbatasan. Di kalangan masyarakat desa, Kiai Karno dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan rendah hati. Banyak warga desa yang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekadar mendengarkan petuahnya. Walaupun miskin, Kiai Karno tak segan-segan membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Ia sering memberikan sayur atau hasil panennya kepada warga yang kurang mampu, meskipun itu adalah hasil yang seharusnya bisa ia makan sendiri. Sifatnya yang dermawan membuatnya dicintai oleh semua orang. Meski kehidupannya serba kekurangan, Kiai Karno memiliki jiwa yang kuat. Ada kalanya ia tidak memiliki makanan di rumah, namun ia tetap tabah. Jika sedang tidak ada yang bisa dimakan, Kiai Karno hanya minum air dan berpuasa. Bagi Kiai Karno, rasa lapar adalah cara Tuhan mengajarkannya untuk bersabar dan lebih bersyukur. Ia tidak pernah mengeluh atau meminta-minta, karena merasa bahwa meminta-minta bukanlah jalan yang mulia. Kiai Karno selalu menanamkan pada dirinya sendiri bahwa rezeki adalah hak prerogatif Tuhan. Oleh karena itu, ia tidak pernah merasa iri atau cemburu dengan tetangganya yang hidup lebih baik darinya. Ia justru bersyukur bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang masih mau membantunya dalam keadaan susah. Kiai Karno juga selalu mengajarkan kepada anak-anak muda di desa bahwa harta bukanlah segalanya. Bagi Kiai Karno, kebahagiaan sejati terletak pada ketenangan batin dan rasa syukur. Selain bercocok tanam, Kiai Karno juga mengisi waktunya dengan mengajarkan agama kepada anak-anak desa. Ia mengajar mereka membaca Al-Quran, menghafal doa-doa, dan memberikan pelajaran moral. Bagi Kiai Karno, tugasnya sebagai seorang kiai bukanlah untuk mencari keuntungan materi, tetapi untuk mendidik generasi muda agar memiliki akhlak yang baik. Walaupun mengajar tanpa bayaran, Kiai Karno tidak pernah merasa rugi. Justru ia merasa beruntung bisa berbagi ilmu dan kebaikan kepada orang lain. Kiai Karno juga dikenal sebagai penyabar.
Ketika musim tanam gagal atau ladangnya diserang hama, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa mungkin Tuhan sedang mengujinya. Meskipun penghasilannya dari bertani sangat terbatas, ia tetap sabar dan ikhlas menerima segala cobaan yang datang. Baginya, semua cobaan itu adalah bagian dari hidup yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Kisah hidup Kiai Karno yang penuh kesederhanaan menjadi teladan bagi warga desa. Banyak yang belajar dari ketabahannya menghadapi hidup yang keras. Walaupun banyak yang merasa kasihan melihat kehidupan Kiai Karno, namun ia selalu mengatakan bahwa ia sudah sangat bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Bagi Kiai Karno, kekayaan bukanlah tentang harta, melainkan tentang kebahagiaan dan kedamaian dalam hati. Dalam segala keterbatasannya, Kiai Karno selalu mampu memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya. Walaupun miskin secara materi, ia kaya akan kebijaksanaan dan kebahagiaan batin. Kiai Karno telah membuktikan bahwa kehidupan yang sederhana dan penuh rasa syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Meski hidup dalam keterbatasan, Kiai Karno memiliki impian besar untuk suatu saat bisa menunaikan ibadah haji. Dalam hatinya, tersimpan harapan yang tak pernah pudar untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, sebuah impian yang ia pupuk dengan kesabaran. Setiap kali mendapatkan hasil dari panennya, meskipun sedikit, Kiai Karno selalu menyisihkan sebagian untuk ditabung. Tabungan itu ia simpan dengan rapi dalam sebuah kotak kecil dari bambu yang ia simpan di sudut kamar sederhana miliknya. Bagi Kiai Karno, meski hanya menyisihkan sedikit setiap bulan, ia yakin bahwa jika diiringi dengan niat tulus, Tuhan akan memberinya jalan. Menabung bagi Kiai Karno adalah perjuangan tersendiri. Terkadang, hasil panennya habis untuk kebutuhan sehari-hari atau bahkan untuk membantu warga desa yang sedang kesusahan. Namun, meskipun ia harus merelakan tabungannya berkurang, Kiai Karno tidak pernah mengeluh. Baginya, membantu orang lain juga merupakan ibadah yang tak kalah besar pahalanya. Ia percaya bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan akan mendekatkannya kepada impiannya. Kalau rezeki saya cukup untuk naik haji, insya Allah Tuhan akan membukakan jalannya, katanya dengan penuh keyakinan. Dalam kesehariannya, Kiai Karno tidak pernah berhenti berdoa agar niatnya untuk berhaji dapat tercapai. Setiap selesai salat, ia memohon kepada Tuhan agar diberikan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Doanya sederhana, namun penuh dengan harapan. Di usianya yang semakin senja, ia semakin mendambakan kesempatan itu. Kiai Karno sering membayangkan dirinya berjalan di tanah suci, melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, dan berdoa di depan makam Nabi Muhammad. Gambar-gambar tersebut sudah tergambar jelas dalam pikirannya, seakan-akan ia benar-benar telah berada di sana. Kiai Karno juga rajin mengingatkan para jamaahnya tentang pentingnya memiliki niat yang tulus dalam beribadah. Bagi Kiai Karno, menabung untuk berhaji bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang keikhlasan hati dan tekad yang kuat. Ia sering bercerita kepada para tetangga bahwa ibadah haji bukan hanya untuk mereka yang kaya, tetapi bagi siapa saja yang memiliki niat dan usaha. Yang penting kita ikhlas dan terus berusaha. Insya Allah, nanti ada jalannya, ujar Kiai Karno kepada warga desa yang mendengarkan dengan penuh takzim. Keinginan Kiai Karno untuk berhaji sudah bukan rahasia lagi di desa itu. Bahkan,
Beberapa warga desa yang mampu terkadang menawarkan bantuan kepadanya. Namun, dengan penuh kerendahan hati, Kiai Karno selalu menolak. Ia tidak ingin memberatkan orang lain atau membuat orang lain merasa kasihan padanya. Baginya, jika ia memang pantas untuk pergi ke tanah suci, maka ia ingin mencapainya dengan usahanya sendiri, sekecil apapun itu. Ia merasa bahwa perjalanan ke tanah suci akan lebih bermakna jika dicapai dengan perjuangan dan ketulusan. Semakin hari, semangat Kiai Karno untuk menabung semakin besar. Meskipun terkadang ia harus mengorbankan beberapa kebutuhan pribadi, ia tak pernah merasa terbebani. Ia selalu ingat bahwa tabungannya itu bukan sekadar uang, melainkan impian dan harapannya untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan. Ketika malam tiba dan desa mulai sunyi, Kiai Karno sering memandangi kotak tabungannya sambil berdoa. Di dalam hatinya, ia meyakini bahwa impiannya ini tidaklah mustahil, asalkan ia terus berusaha dan bersabar. Dalam perjalanannya menabung, Kiai Karno belajar banyak tentang arti pengorbanan. Ada kalanya ia tergoda untuk menggunakan tabungannya untuk kebutuhan yang mendesak, namun tekadnya untuk berhaji selalu menjadi pengingat. Ia tahu bahwa setiap rupiah yang ia simpan adalah langkah kecil menuju mimpinya. Berhaji itu bukan hanya tentang berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar keinginan kita untuk memenuhi panggilannya, demikian ia sering berkata kepada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Kiai Karno tetap setia dengan rutinitas menabungnya. Meski usianya semakin menua dan tenaganya tak sekuat dulu, ia tetap berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit. Bagi Kiai Karno, setiap hasil keringatnya adalah berkah yang tak ternilai. Ia meyakini bahwa Tuhan akan melihat usahanya, dan suatu saat nanti ia akan diberikan kesempatan untuk melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan itu yang membuat Kiai Karno tetap optimis, meskipun banyak orang yang meragukan mimpinya. Di suatu malam, ketika Kiai Karno merenung di atas sajadahnya, ia merasa seolah-olah tanah suci telah begitu dekat dengannya. Bayangan akan keindahan Mekah terus terlintas dalam pikirannya, membuat hatinya semakin bergetar. Ia berbisik pelan kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, izinkanlah hamba-Mu ini datang menghadap-Mu di rumah-Mu." Kata-kata itu diucapkannya dengan penuh haru. Ia percaya bahwa suatu saat nanti, doa-doanya akan diijabah. Meski perjalanan untuk mencapai mimpinya masih panjang, Kiai Karno tak pernah berhenti berusaha. Baginya, setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bukti keteguhan hatinya dalam menggapai impian. Bagi Kiai Karno, berhaji bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan hati yang memerlukan ketulusan dan keikhlasan yang mendalam. Ia percaya bahwa meski hidupnya miskin harta, ia tetap bisa kaya hati dengan tekad yang kuat untuk memenuhi panggilan Tuhan. Suatu hari, seperti biasa, Kiai Karno pergi ke ladangnya yang sederhana. Hari itu, matahari bersinar terik, namun ia tetap semangat mencangkul tanah dengan penuh ketekunan. Tiba-tiba, cangkulnya berhenti karena mengenai sesuatu yang keras. Kiai Karno berpikir bahwa itu hanyalah batu biasa, namun ia penasaran dan mencoba menggali lebih dalam untuk melihat apa yang ada di bawah permukaan tanah itu. Setelah mengorek-ngorek tanah di sekitarnya, ia terkejut melihat bahwa batu tersebut memiliki bentuk yang tidak biasa, dengan permukaan yang terlihat lebih halus daripada batu-batu yang lain.
Kiai Karno memperhatikan batu itu dengan seksama. Ia mendapati bahwa batu tersebut memiliki goresan-goresan dan ukiran yang sepertinya buatan tangan, bukan sekadar bentuk alami. Semakin digali, batu itu semakin besar dan panjang, hingga tampak jelas bahwa batu tersebut adalah bagian dari sebuah monumen kuno yang mungkin telah lama terkubur di sana. Meskipun tidak begitu paham tentang sejarah atau artefak, Kiai Karno merasa bahwa batu ini istimewa. Di hatinya muncul rasa penasaran, tetapi ia tetap melanjutkan menggali dengan sabar. Setelah berhasil menggali batu tersebut hingga seluruh permukaannya terlihat, Kiai Karno terperanjat. Batu itu ternyata memiliki ukiran-ukiran yang menggambarkan simbol-simbol yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ukiran-ukiran tersebut tampak begitu rumit dan tertata rapi, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan melalui simbol-simbol tersebut. Meski tak mengerti makna ukiran tersebut, Kiai Karno merasa bahwa batu ini mungkin bukan sekadar batu biasa. Rasa ingin tahunya semakin besar, dan ia pun memutuskan untuk membersihkan batu itu dengan hati-hati. Keesokan harinya, kabar tentang penemuan batu kuno oleh Kiai Karno mulai menyebar ke seluruh desa. Warga desa yang mendengar kabar itu pun penasaran dan berbondong-bondong datang ke ladang Kiai Karno untuk melihat batu tersebut. Mereka terkejut melihat keunikan ukiran di batu itu. Beberapa orang tua di desa bahkan mengingat bahwa mereka pernah mendengar kisah tentang batu serupa yang konon merupakan peninggalan kerajaan kuno. Kabar ini membuat suasana desa semakin ramai dan heboh. Namun, Kiai Karno tetap rendah hati dan tak merasa dirinya telah menemukan sesuatu yang besar. Berita penemuan batu kuno itu ternyata sampai juga ke telinga para ahli sejarah dan arkeolog di kota. Beberapa hari kemudian, sekelompok ahli datang ke desa untuk memeriksa batu tersebut. Mereka segera melakukan penelitian awal dan menyimpulkan bahwa batu itu kemungkinan adalah peninggalan dari zaman kerajaan kuno yang telah lama hilang. Ukiran di batu tersebut memiliki pola dan karakteristik khas yang sangat bernilai bagi dunia sejarah dan arkeologi. Kiai Karno tidak menyangka bahwa batu yang ditemukannya akan menarik perhatian para ahli dari luar desanya. Para arkeolog itu menjelaskan kepada Kiai Karno bahwa batu ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting, dan mungkin dapat mengungkapkan kisah-kisah masa lalu yang selama ini terlupakan. Salah seorang dari mereka bahkan mengatakan bahwa batu ini bisa menjadi salah satu artefak penting bagi dunia arkeologi. Namun, meski ia merasa kagum dan tersanjung, Kiai Karno tetap bersikap rendah hati. Baginya, batu itu hanyalah kebetulan yang ia temukan saat bekerja, dan ia tak ingin terlalu ambisius atau terbawa oleh rasa bangga. Para ahli sejarah menawarkan untuk membawa batu tersebut ke museum untuk dipelajari lebih lanjut, tetapi Kiai Karno merasa ragu. Batu itu telah menjadi bagian dari desanya, dan ia khawatir jika batu itu dibawa pergi, maka warga desa tak akan bisa melihatnya lagi. Setelah berdiskusi dengan para sesepuh desa, Kiai Karno memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan para ahli. Mereka diizinkan untuk melakukan penelitian, namun batu tersebut akan tetap berada di desa sebagai warisan bagi masyarakat setempat. Kiai Karno lalu diundang ke balai desa untuk berdiskusi lebih lanjut dengan para ahli dan pemerintah setempat. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa bersama para ahli sepakat untuk menjadikan lokasi penemuan batu itu sebagai situs sejarah yang dilindungi.
Mereka berencana membangun sebuah tempat perlindungan sederhana di sekitar batu tersebut, agar masyarakat bisa melihatnya dengan aman tanpa merusaknya. Rencana ini disambut gembira oleh warga desa, dan Kiai Karno pun merasa lega karena impiannya untuk menjaga batu itu tetap di desa bisa terwujud. Seiring berjalannya waktu, situs batu kuno yang ditemukan Kiai Karno menjadi daya tarik wisata. Banyak orang dari luar desa, bahkan dari kota, datang untuk melihat langsung batu tersebut. Dengan keramahan khasnya, Kiai Karno selalu menyambut para pengunjung dengan senyum tulus. Ia bercerita kepada mereka tentang bagaimana ia menemukan batu itu secara tidak sengaja. Bagi Kiai Karno, batu ini adalah simbol dari karunia Tuhan yang datang tanpa diduga-duga, seperti halnya rezeki yang seringkali datang dalam wujud yang tak terduga. Pendapatan dari kunjungan wisatawan mulai mengalir ke desa, dan sebagian dari hasilnya disisihkan untuk memperbaiki fasilitas desa. Meski kehidupannya mulai sedikit membaik, Kiai Karno tetap sederhana. Ia tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari pengunjung yang datang. Sebagian besar pendapatan dari situs tersebut disumbangkan untuk pembangunan fasilitas umum di desa, seperti jalan, balai desa, dan fasilitas lainnya. Kiai Karno merasa bahagia karena penemuan batu tersebut ternyata bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Bagi Kiai Karno, batu kuno itu bukan sekadar benda mati yang tak bernyawa. Baginya, batu tersebut adalah simbol sejarah, pengingat bahwa setiap tempat memiliki cerita masa lalu yang perlu dihargai. Setiap kali ia melihat batu itu, Kiai Karno merenung tentang perjalanan waktu dan bagaimana Tuhan memberikan kejutan dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa rezeki dan berkah bisa datang dalam berbagai bentuk, tak selalu berupa uang atau harta, tetapi juga dalam bentuk sejarah dan penghargaan dari orang lain. Di tengah semua perhatian yang didapat dari penemuan batu itu, Kiai Karno tetap menjaga mimpinya untuk berhaji. Ia berpikir bahwa mungkin inilah jalan Tuhan untuk membantunya mencapai mimpinya tersebut. Meski demikian, ia tidak pernah memaksa atau meminta-minta, ia tetap berserah diri pada kehendak Tuhan. Kiai Karno hanya bersyukur karena penemuan itu membawa berkah bagi desanya, dan ia merasa bahwa keberadaan batu itu adalah amanah yang harus dijaga. Hari demi hari berlalu, dan situs batu kuno tersebut semakin dikenal. Kiai Karno pun semakin dikenal sebagai sosok yang menemukan batu tersebut. Namanya kini tak hanya dikenal di desa, tetapi juga di luar daerah. Banyak orang yang kagum dengan sikap rendah hati dan kebijaksanaannya. Mereka melihat bahwa Kiai Karno tidak tergiur oleh harta atau popularitas, melainkan tetap teguh pada prinsipnya untuk hidup sederhana dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah daerah memberikan bantuan kepada Kiai Karno untuk memperbaiki ladangnya. Mereka juga memberikan penghargaan berupa uang yang cukup besar. Kiai Karno merasa bersyukur, tetapi ia tetap menyalurkan sebagian besar dari uang tersebut untuk keperluan desa. Ia hanya menyisihkan sebagian kecil untuk tabungannya agar bisa melanjutkan impiannya untuk berhaji. Ini semua bukan milik saya sendiri, tapi juga milik desa, ujar Kiai Karno dengan hati yang tulus. Orang-orang yang mendengar kisahnya merasa terharu melihat ketulusan dan kesederhanaan seorang kiai yang tetap memikirkan kebaikan orang lain meski dirinya dalam kekurangan. Banyak yang menganggap Kiai Karno sebagai sosok teladan, bukan hanya bagi warga desa, tetapi juga bagi orang-orang yang datang dari jauh. Bagi mereka,
Kiai Karno adalah bukti bahwa kebaikan hati dan ketulusan bisa membawa berkah yang tak terduga. Pada suatu malam, saat Kiai Karno duduk merenung di beranda rumahnya, ia kembali teringat pada impiannya untuk berhaji. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon agar Tuhan memberikan jalan bagi dirinya. Di dalam hati, Kiai Karno yakin bahwa impiannya akan terwujud suatu saat nanti, meskipun ia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Namun, ia tidak pernah berhenti bersyukur atas semua nikmat yang telah ia terima selama ini, termasuk nikmat hidup sederhana yang telah mendatangkan kebahagiaan dalam bentuk yang tak terduga. Setiap kali ia melihat batu itu, Kiai Karno selalu teringat bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki makna yang dalam. Batu itu adalah pengingat bagi dirinya bahwa meskipun hidupnya sulit dan penuh tantangan, Tuhan selalu memberikan kejutan-kejutan manis di sepanjang jalan. Impiannya untuk berhaji mungkin masih jauh, tetapi Kiai Karno yakin bahwa suatu saat nanti, ia akan sampai di tanah suci dan menjalankan rukun Islam kelima yang selama ini ia impikan. Penemuan batu itu memang telah membawa perubahan besar bagi desa dan kehidupan Kiai Karno. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menabung dan bersabar, impian Kiai Karno untuk pergi berhaji pun terwujud. Berkat ketekunan dan keikhlasannya, bantuan dari berbagai pihak datang tanpa ia duga-duga. Pemerintah daerah, para warga desa, dan bahkan para pengunjung yang telah mendengar kisahnya turut memberikan sumbangan agar Kiai Karno bisa melaksanakan ibadah haji. Dengan perasaan yang penuh haru, Kiai Karno menerima berita itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sujud syukur di depan rumahnya, berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang begitu besar. Akhirnya, doa yang selama ini ia panjatkan siang dan malam kini diijabah. Ketika hari keberangkatan tiba, hampir seluruh warga desa berkumpul di depan rumahnya. Mereka semua ingin mengantar Kiai Karno dengan doa dan harapan yang tulus. Bagi warga desa, keberangkatan Kiai Karno bukan sekadar perjalanan seorang individu, melainkan kebanggaan bagi mereka semua. Mereka merasa turut mengantar seorang yang dihormati dan dicintai untuk memenuhi panggilannya. Dengan hati yang penuh syukur, Kiai Karno berpamitan kepada semua orang. Ia merasa begitu beruntung memiliki keluarga dan tetangga yang peduli dan mendukungnya. Saat tiba di Tanah Suci, Kiai Karno merasakan getaran luar biasa di dalam hatinya. Ia hampir tak percaya bahwa kini ia benar-benar berada di Mekah, tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita dan gambaran dalam pikirannya. Di sana, ia menjalani seluruh rangkaian ibadah haji dengan penuh khusyuk. Setiap langkahnya ia iringi dengan doa dan rasa syukur yang mendalam. Ketika ia berdiri di depan Ka'bah, ia meneteskan air mata, merasakan kebesaran Tuhan yang begitu nyata di hadapannya. Semua pengorbanan dan perjuangan yang ia jalani terasa sepadan dengan momen ini. Selama di Tanah Suci, Kiai Karno juga mendoakan seluruh warga desanya dan para orang yang telah membantu mewujudkan impiannya. Ia tak pernah melupakan orang-orang yang telah memberikan dukungan kepadanya, baik dalam bentuk materi maupun doa. Dalam doanya, ia memohon agar Tuhan membalas kebaikan mereka semua, dan agar semua warga desa selalu diberi keberkahan serta kesehatan.
Setiap kali ia selesai berdoa, ia merasakan kedamaian yang sulit ia gambarkan, seakan-akan seluruh bebannya hilang dan digantikan oleh ketenangan yang mendalam. Sepulangnya dari Tanah Suci, Kiai Karno disambut meriah oleh seluruh warga desa. Ia pulang sebagai seorang haji yang dihormati, bukan hanya karena gelarnya, tetapi karena kesederhanaan dan ketulusannya yang menjadi teladan bagi semua orang. Kehidupannya memang tetap sederhana, namun kini ia merasakan kebahagiaan yang begitu penuh. Kiai Karno menjalani hari-harinya dengan lebih bersyukur, dan kisah perjalanannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Impiannya telah terwujud, dan ia kembali ke desanya dengan hati yang lebih lapang, membawa kedamaian dan keberkahan bagi semua orang di sekitarnya.